Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran biologi. Sebelum mulai belajar, silahkan untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian hari ini. Di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Kalian tahu nggak hari ini Ibu bakal bahas materi apa? Tidak tahu? Oke. Sebelum kita mulai ke materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Kalian tahu nggak struktur tubuh manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu tersusun dari apa? Tidak tahu? Oke, jadi yang menyusun struktur tubuh manusia itu tersusun dari sel. Nah, jadi bagian terkecil dari tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah sel. Nah, jadi sel ini merupakan unit yang menyusun dari tubuh makhluk hidup. Oke, sampai sini paham? Oke, jadi kalian tahu ya hari ini kita mau bahas apa? Jadi hari ini Ibu bakal bahas mengenai sel. Oke. Sel merupakan suatu unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Nah, jadi seperti yang sudah Ibu katakan tadi bahwasanya sel ini merupakan unit struktural atau unit yang menyusun struktur dari makhluk hidup. Artinya, sel ini merupakan bagian-bagian yang menyusun makhluk hidup sehingga membentuk suatu jaringan, organ, dan terbentuklah sebuah tubuh ataupun organ-organ. Nah, sel ini juga merupakan unit fungsional. Artinya, sel ini melakukan fungsi-fungsi kehidupan di mana fungsi-fungsi kehidupan tersebut akan mendukung aktivitas kehidupan. Contohnya seperti apa? Seperti metabolisme, kemudian pernapasan, kemudian pencernaan, dan lain sebagainya. Nah, sel yang menyusun makhluk hidup itu tersusun atas sel tunggal ataupun sel yang lebih dari satu. Artinya, pada makhluk hidup ada yang hanya memiliki satu sel dan ada pula yang memiliki banyak sel. Untuk yang memiliki satu sel disebut dengan uniseluler. Contohnya yaitu seperti pada bakteri dan juga amoeba. Sedangkan untuk makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel disebut dengan multiseluler. Contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, selanjutnya di sini ada penemuan dan juga teori-teori sel. Nah, jadi sejarah penemuan sel ini berawal pada tahun 1665, yaitu ditemukan oleh Robert Hooke. Nah, jadi pada saat itu Robert Hooke ini melakukan sebuah penelitian menggunakan mikroskop yang dia buat sendiri. Nah, dia itu jadi melakukan sebuah pengamatan pada sel gabus. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dia menemukan bahwasanya terdapat ruang kosong di dalam sel tersebut yang kemudian diberi nama dengan selula ataupun yang memiliki arti kamar kecil. Nah, kemudian penelitian dilanjutkan kembali oleh Anthony van Leeuwenhoek. Dia juga melakukan hal yang sama namun pada jenis yang berbeda. Dia Anthony van Leeuwenhoek ini melakukan pengamatan pada sel hewan. Nah, kemudian dia juga menemukan hal yang sama bahwasanya terdapat ruang kecil pada sampel tersebut. Nah, jadi Anthony van Leeuwenhoek ini merupakan penemu pertama sel hewan. Nah, dari penelitian-penelitian tersebut maka muncullah berbagai teori-teori. Di antaranya yang pertama, dikatakan bahwa semua makhluk hidup ini tersusun atas sel. Nah, jadi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini tersusun dari sel, baik itu satu sel ataupun terdiri dari banyak sel.
Kemudian yang kedua, sel ini merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusunan makhluk hidup. Yang ketiga, sel merupakan unit fungsional karena sel ini melakukan suatu fungsi kehidupan. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya, bahwasanya sel ini melakukan fungsi-fungsi tertentu yang mengakibatkan terjadinya aktivitas pada makhluk hidup. Kemudian yang keempat, dikatakan bahwa semua sel berada dari sel sebelumnya. Artinya sel ini bisa ada karena sebelumnya ada sel. Jadi sel ini melakukan pembelahan-pembelahan untuk memperbanyak diri. Nah, yang terakhir itu sel merupakan unit hereditas. Jadi sel ini dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena di dalam sel ini terdapat material genetik yang mengandung sifat-sifat pada makhluk hidup. Selanjutnya yaitu adalah ukuran sel. Nah, sel ini memiliki ukuran yang bervariasi dari ukuran yang paling kecil sampai ke ukuran yang paling besar. Nah, umumnya sel ini memiliki diameter sekitar 1 sampai 100 mikrometer dan volumenya itu sekitar 1 sampai 1000 mikrometer kubik. Nah, pada sel hewan itu diameternya sekitar 20 mikrometer. Pada sel tumbuhan 40 mikrometer dan pada amuba itu sekitar 90 sampai 800 mikrometer. Nah, karena ukurannya yang kecil tersebut, maka dibutuhkan sebuah alat untuk melihatnya, yaitu dengan menggunakan mikroskop elektron. Selanjutnya yaitu ada tipe sel. Nah, sel ini memiliki dua tipe, yaitu ada tipe prokariot dan juga eukariot. Nah, prokariot dan eukariot ini dibedakan berdasarkan ada dan tidaknya nukleus atau membran inti sel. Pada sel prokariot, selnya ini tidak memiliki membran inti sel, dan pada sel eukariot memiliki membran inti sel. Artinya pada sel prokariot ini, inti sel ataupun nukleusnya ini tidak diselubungi oleh membran. Nah, jadi intinya ini lebih cenderung terkonsentrasi pada nukleotida, yaitu tempat adanya DNA yang disebut dengan nukleotida ya. Nah, sel prokariot ini tersusun atas ribosom untuk sintesis protein, kemudian ada juga membran plasma, dinding sel, dan juga dinding sel ya. Dan diameternya itu sekitar 0,1 sampai 1 mikrometer. Contohnya yaitu adalah bakteri dan juga virus. Kemudian sel eukariot merupakan sel yang sudah memiliki nukleus atau membran inti sel. Nah, pada sitoplasmanya juga terdapat media cair yang disebut dengan sitosol. Terdapat pula organel-organel yang tidak terdapat pada prokariotik. Kemudian diameternya itu mencapai 10 sampai 100 mikrometer. Contohnya yaitu pada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, untuk komponen-komponen kimiawinya tersendiri yaitu ada dua jenis, ada organik dan juga anorganik. Untuk yang organik ada karbohidrat, ada protein, ada lipid, dan juga ada asam nukleat. Kemudian untuk anorganiknya ada air, vitamin, dan juga mineral. Nah, selanjutnya di sini ada organel-organel yang menyusun sel. Nah, artinya untuk melakukan aktivitas-aktivitas ataupun fungsi-fungsi yang mendukung aktivitas makhluk hidup, sel ini membutuhkan organel-organel. Sama halnya seperti kita melakukan pembelajaran. Pada suatu ruang kelas, agar tercipta pembelajaran yang baik, maka dibutuhkan ada buku, papan tulis, guru, murid. Hal itu dibutuhkan untuk mendukung adanya proses pembelajaran yang berlangsung dengan baik. Nah, sama dengan sel juga membutuhkan organel-organel agar aktivitas di dalam sel ini dapat berlangsung dengan baik. Nah, oke. Untuk organel-organel di dalam sel ini terdiri dari banyak organel. Jadi, agar kalian lebih mudah menghafal, maka ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok berdasarkan tempat duduk kalian. Nah, jadi setiap satu baris tempat duduk ini
merumuskan ada organel apa saja. Kemudian kalian catat dan kalian buat tabel, di mana tabelnya itu untuk kolom yang pertama berisi gambar, kemudian yang kolom kedua berisi fungsi. Nah, kemudian minggu depan silahkan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan ada organel apa saja. Nah, kemudian dari presentasi-presentasi kalian itu, maka kita akan tahu ada seberapa banyak organel pada sel. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, silakan kalian bisa langsung berdiskusi untuk mencari tahu ada organel apa saja pada sel. Baik, bagaimana, sudah ada berapa? 10, 12. Oke, ada banyak membrannya. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi silakan untuk dipersiapkan minggu depan presentasi untuk kita lihat saling melengkapi apa saja kekurangan dari setiap kelompok. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.